Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai pergerakan harga daripada Bitcoin. Dan juga kita akan membahas beberapa hal yang memang sangat-sangat berkaitan dengan pergerakan harga daripada Bitcoin. Dan kemungkinan besar memang akan sangat-sangat berpengaruh terhadap harga daripada Bitcoin ke depannya. Dan kemudian sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi tentunya. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, di mana per hari ini per video ini direcord ya, di mana Bitcoin berada di harga 42.675 US dollar dan dengan volume transaksi yang terjadi di market adalah sebesar 14,9 miliar US dollar dengan market cap 806,9 miliar US dollar. Dan per hari ini memang Bitcoin sedang mengalami penurunan sebesar minus 1,2%. Lalu apa saja yang mempengaruhi hal ataupun kenaikan ataupun penurunan Bitcoin ini ya, dan kemudian bagaimana kira-kira pergerakan harga Bitcoin ke depannya, dan kita akan membahas hal tersebut selengkapnya dalam video ini ya. Yang pertama ada berita ya dari bank di Amerika ya, di mana dari saya lansir dari CoinDesk ya, di mana ada berita bahwa Bank AS ataupun Bank Amerika Serikat membentuk grup untuk menawarkan stablecoin ya. Jadi di sini stablecoinnya bernama USDF ya. Jadi mereka akan meluncurkan stablecoin ya. Jadi apa artinya ini terhadap dunia cryptocurrency ataupun dunia blockchain ya. Jadi di sini bank-bank yang ada di Amerika sudah ini izin dari The Fed juga ya, di mana mereka juga mereka akan merilis satu stablecoin yang bernama USDF ya, dan ini akan menjadi saingan daripada USDT yang sudah sangat familiar tentunya, yang sudah kita pakai ya. Ada BUSD, USDC, dan kemudian di sini akan dirilis USDF. Lalu apa kelebihan yang dimiliki oleh USDF ini nantinya ya? Dan USDF ini akan memiliki kelebihan di mana memang akan dijamin langsung oleh FDIC ya. Di sini ada Federal Deposit Insurance Corp ya. Jadi FDIC ini adalah merupakan lembaga penjamin simpanan yang ada di Amerika ya. Kalau kita yang ada di Indonesia adalah LPS ya. Jadi dijamin langsung oleh LPS ya. Jadi dan dirilis oleh pemerintah. Itu menjadi satu bentuk kelebihan yang dimiliki oleh USDF ini. Lalu apa pengaruhnya terhadap dunia kripto ya? Apa pengaruhnya? Kemungkinan besar memang akan berpengaruh terhadap USDT dan juga stablecoin lainnya ya. Dan ketika ada saingan ya, tentunya memang kemungkinan besar memang akan ada banyak orang yang mungkin saja bisa beralih ke USDF ini. Namun kalau untuk pertumbuhan daripada cryptocurrency yang saya tanggapi di sini adalah, yang saya yakini ini merupakan bentuk langkah awal dari adopsi yang akan dilakukan di Amerika Serikat terhadap cryptocurrency ya. Kenapa? Karena merujuk dari berita sebelumnya ya, di mana saya sudah pernah bahas juga di video sebelumnya bahwa di sini ada berita ya tertanggal 27 Oktober 2021 ya, di mana saya sudah membahas berita ini juga, di mana US regulator exploring how bank could hold crypto asset FDIC chairman ya. Di sini dalam berita ini adalah merupakan di mana ada berawal dari bank-bank yang ada di Amerika Serikat ketika memang mereka tidak bisa menjangkau daripada dunia cryptocurrency ataupun investasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap cryptocurrency, sehingga mereka melakukan sedikit komplain ke The Fed ya. Dan kemudian buntutnya adalah The Fed dan juga FDIC yang merupakan LPS daripada Amerika Serikat ataupun lembaga penjamin simpanan yang ada di Amerika Serikat ya, bekerja sama juga dengan OCC ya. Dan mereka dan OCC adalah merupakan controller of currency atau pengatur currency di sana di Amerika Serikat. Dan dari tiga lembaga tersebut ya, The Fed, FDIC dan juga OCC, mereka bekerja sama untuk membentuk satu regulasi yang akan meregulasi perbankan agar nantinya bisa terintegrasi dengan cryptocurrency ya. Jadi ini adalah bentuk yang saya yakini adalah
USDF ini adalah merupakan lanjutan dari langkah yang dilakukan oleh The Fed dalam rangka untuk mengadopsi cryptocurrency dan kemudian akan terintegrasi ke lembaga perbankan yang ada di Amerika Serikat. Lalu apa saja yang akan terjadi ya? Yang ketika regulasi ini dirilis ya nantinya ada 3 hal yang akan diatur ya tentunya. Dan yang pertama adalah di mana bank akan bisa bersifat sebagai kustodian ya. Jadi masyarakat Amerika di sana akan bisa menaruh kripto aset mereka di perbankan yang ada di Amerika Serikat. Ya, jadi mereka bisa menabungkan kripto mereka di bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Dan kemudian yang kedua adalah kripto akan menjadi bisa dijadikan sebagai kolateral atau sebagai jaminan dari sebuah pinjaman. Ketika ada masyarakat Amerika Serikat yang ingin melakukan pinjaman, jadi anggunan ataupun jaminan bisa berupa kripto aset ya ataupun cryptocurrency ya. Jadi bisa saja nantinya di sana ketika ada seorang yang melakukan kredit terhadap rumah, mereka bisa menjaminkan aset kripto berupa mungkin Ethereum ataupun nantinya berupa Bitcoin di lembaga perbankan yang ada di Amerika Serikat. Yaitu hal yang sangat positif tentunya terhadap adopsi yang terjadi terhadap kripto ya. Dan kemudian yang ketiga hal yang akan diatur adalah di mana nantinya memang bank bisa menaruh aset kripto itu di balance sheet mereka atau di laporan keuangan mereka ya. Jadi di laporan keuangan dari perbankan yang ada di Amerika, mereka bisa menaruh di balance sheet mereka ya. Jadi ini secara tidak langsung memang ini merupakan adopsi yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika terhadap cryptocurrency. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya. Yang saya yakini ya di sini melalui analisa yang saya lakukan, ini merupakan hal yang sangat-sangat positif yang terjadi terhadap kripto. Namun ada juga sisi negatifnya ya di mana memang sistem decentralized yang di awal bahwa Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin dengan asas decentralized ya di mana tidak ada pihak ketiga dan juga tidak ada pihak regulator ya di sini semakin jadinya sistem decentralized itu semakin pudar ya karena memang secara tidak langsung negara Amerika Serikat sudah meregulasi Bitcoin tersebut ya. Jadi itu saja yang menjadi salah satu kelemahannya. Dan namun secara umum yang saya lihat ini merupakan hal yang sangat positif tentunya terhadap perkembangan daripada Bitcoin ya. Khususnya terlebih lagi memang ada beberapa negara yang dirumorkan akan juga mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender mereka di negara-negara mereka. Mereka yang akan mengikuti jejak daripada El Salvador. Jadi itu merupakan hal yang sangat positif tentunya terhadap dunia cryptocurrency. Itu yang saya yakini terhadap ditawarkannya stablecoin USDF yang diluncurkan oleh pemerintahan Amerika Serikat dan kemudian dijamin oleh FDIC ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang saya tangkap dari apa yang saya analisa. Dan kemudian berita berikutnya adalah datang dari Cointelegraph ya, di mana salah seorang dari anak yang berusia 22 tahun dari Indonesia ya mix 1 million US dollar ya by selling NFT selfies on OpenSea ya. Jadi ini adalah Gozali Everyday yang dimana sempat memang telah viral di mana-mana karena dia mampu meraup keuntungan yang cukup signifikan ya, lebih dari 10 miliar rupiah ya dengan hanya menjual foto selfie di OpenSea ya. Jadi kalau kita lihat ya di sini di ini adalah akun Gozali Everyday ya, di mana terjadi trading volume terhadap foto-foto selfie yang dilakukan sebesar 347 Ethereum ya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan sangat fenomenal terjadi terhadap dunia cryptocurrency dan dunia NFT ya, di mana seorang anak muda yang berasal dari Indonesia yang bernama Gozali ini mendadak viral karena memang mendapat keuntungan ataupun cuan yang sangat signifikan melalui dunia NFT ya. Lalu apa yang bisa kita petik ataupun kita bisa pelajari dari hal yang dilakukan oleh Gozali ini adalah
kita harus sadar bahwa memang dunia cryptocurrency ini ataupun dunia teknologi blockchain ini merupakan teknologi masa depan yang bisa tentunya memberikan peluang yang cukup luas untuk bertumbuh ya. Ketika memang ada anak muda yang seperti Gozali ini mampu viral dan juga bisa menghasilkan uang miliaran rupiah dari NFT ya. Jadi ini merupakan bisa saja menjadi sebuah inspirasi bagi semua orang yang ada di Indonesia, khususnya anak-anak muda ya, bahwa memang selain pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia nyata sekarang, bahwa ada peluang-peluang yang terdapat di dunia dunia digital ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat fenomenal dan juga tentunya sangat positif ya. Semoga saja memang Gozali ini mampu menginspirasi banyak orang dan sehingga nantinya anak-anak muda yang kita miliki di Indonesia mampu lebih giat untuk belajar dan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai perkembangan terhadap teknologi-teknologi yang ada ya. Jadi termasuk nantinya juga akan ada dengan berkembangnya metaverse ya. Dan semoga saja memang semakin banyak muncul Gozali yang lainnya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa I took photos of myself since I was 18 to 20 years ya. Jadi dia mengambil foto selfie dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ya. Dia hanya dia bermodal foto selfie dan Gozali ini merupakan orang yang sangat kreatif yang saya yakini ya. Dan dia dengan perjuangannya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang ya, sampai di titik sekarang ini dia melewati fase yang cukup panjang sebetulnya ya di sini. Ketika dia memulainya di tahun 2017 dengan konsistensinya ya, mengupload foto di OpenSea ya, membuat NFT dirinya dengan selfie di depan komputer ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat fenomenal dan semoga saja ini bisa menginspirasi banyak orang, khususnya generasi muda daripada generasi muda Indonesia ya, untuk artinya kita semakin belajar lebih dalam lagi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi-teknologi yang kemungkinan akan semakin berkembang pesat ya. Jadi itu yang bisa kita ambil ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari Gozali ini ya. Dan kemudian semangat pantang menyerahnya ya, sampai di titik sekarang ini dari tahun 2017 ya, dia membutuhkan sekitar 4 tahun ya lebih, dan dia masih memiliki konsistensi yang sangat tinggi sehingga memang menjadi se-viral dan juga sesukses sekarang ini, sehingga dia bisa menghasilkan cuan yang cukup signifikan ya. Oke, dan demikian untuk berita yang dari Gozali ini. Yap, lanjut kita akan ke chartnya daripada Bitcoin ya, di mana Bitcoin ya per hari ini memang terjadi candle merah dan semenjak memang sudah terjadi golden cross juga di sini di kalau kita lihat dari MACD ya, telah terjadi golden cross di sini dan terjadi pergerakan dan terjadi 2 candle doji di sini, dan ini mengindikasikan bahwa ada ada keraguan-raguan di pasar, kemungkinan besar akan ada spike ya, gerakan ataupun nantinya kemungkinan besar mungkin saja memang akan terjadi breakout di sini, dan semoga saja mampu breakout terhadap pola yang dibentuk di sini adalah falling wedge di sini. Apabila terjadi breakout ke atas daripada pola falling wedge ini, dan semoga saja memang Bitcoin nantinya mampu melanjutkan kenaikan ya, seiring dengan memang adanya USDF yang akan dirilis, yaitu menjadi satu trigger positif tentunya kalau menurut saya ya. Dan semoga saja hal tersebut memang bisa berdampak ya. Dan kemudian yang perlu kalian waspadai ataupun kalian lihat ya, di sini ada area support ya, dari area 40.947 sampai dengan area 40.403 ya, kemungkinan sampai dengan area 40.000 ya, itu menjadi support kuat dari Bitcoin ya. Terlebih lagi memang di sini terjadi sideways ya, bisa dikatakan sideways dengan pergerakan ya, dengan 2 candle doji di sini, dan semoga saja yang saya harapkan nantinya Bitcoin mampu breakout dari falling wedge ini dan kemudian mampu berada di atas daripada area 45.838, dan resist berikutnya adalah berada di 550
51.117 ya, dan kemudian apabila bisa naik ke range ini dan berada di atas MA50, dan itu akan menjadi hal yang sangat positif untuk Bitcoin sehingga mampu nantinya bergerak melanjutkan kenaikannya. Dan kalian juga harus waspadai apabila memang nantinya terjadi breakdown di sini ya terhadap level 40.000 ya. Mungkin saja hal tersebut terjadi ya. Kalian juga harus selalu mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan money management yang tepat terhadap investasi yang kalian lakukan ya. Oke. Jadi demikian untuk update kali ini ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa drop pendapat kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan di video-video selanjutnya. Oke, selamat beraktivitas. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia tentunya. Selamat beraktivitas. See you on the next video and bye-bye.